وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Nabiyullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min qalbin la tahsha' wa min da'watin la yustajabu biha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Jamaah akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, atas segala pemberian Allah kepada kita semua. Nikmat-nikmatnya, baik nikmat sempat, nikmat sehat, dan yang paling penting adalah nikmat iman wal Islam. Mugi-mugi kita
kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dalam iman wal Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabat mulianya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua digolongkan dalam golongan orang-orang yang selalu mengikuti risalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali. Qadarullah, hari ini alhamdulillah kita masuk di Ayyamul Bid, dan ini ngapunten Bapak Ibu, personalnya bertambah banyak. Nah, niki lari-lari badhe ngrepoti. Iki lari-lari badhe ngrepoti. Mugi-mugi dengan bertambahnya jamaah dalam kegiatan buka bersama Ayyamul Bid bisa menambah semangat Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beberapa waktu yang lalu ketika hari Jumat kaula khutbah di kalau wingi ngapunten, tiba-tiba pas khutbah niku suaranya lancar, tapi tiba-tiba keselak pas ngimami, pas dados imam suaranya pun boten medal, padahal nggih ngapunten kondisinya nggih sehat. Tiba-tiba nggih kula paksakan nggih keluarnya kecil niku. Nah, Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau sebelum naik mimbar niku dia sudah sedia air nggih pun minum. Di motor wonten sisa aqua niku, air minum. Itu bagian dari ikhtiar ketika khutbah biar lebih mudah, tidak ada gangguan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berbeda. Khutbahnya alhamdulillah lancar, tapi waktu mengimami tiba-tiba suaranya hilang. Dan itulah yang dinamakan takdir. Sebuah ketetapan Allah yang tidak bisa dirubah. Nggih pun. Maka Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Seakan-akan kita itu tidak suka
dengan perbuatan tersebut. Tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan begitu. Walaupun kita tidak suka, tapi itu sudah ketetapan Allah dan itu bagian dari Allah menyukai perbuatan tersebut. Walaupun kita tidak suka. Begitu juga dengan sebaliknya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kita pengen sesuatu itu kayaknya baik buat kita, tapi ternyata Allah mentakdirkan berbeda. Allah mentakdirkan berbeda, malah seakan-akan buruk buat kita. Tapi itu bagian dari takdir Allah. Itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kamu mengimami rakaat pertama masih Al-Fatihah, ya lancar. Mau selesai Al-Fatihah tiba-tiba suaranya hilang. Ya sempat ikhtiar. Lah kok tidak muncul-muncul. Akhirnya pun dilanjut. Alhamdulillah dengan suratnya terbaca semua. Pengennya baik, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan berbeda. Nah, Bapak Ibu ingin mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Padahal di waktu itu ngapunten tidak ada niat yang lain kecuali jadi imam saja. Nggih mboten pengen ngapunten pengen riak-riak nggih mboten. Nggih biasa kok. Tapi kok ternyata Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan begitu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini bagian dari takdir. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan hari ini untuk kita, bismillah kita semuanya terima. Mau itu baik buat kita ataupun tidak baik buat kita. Itu sudah bagian dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian apapun kita masih tetap dalam dua kondisi, bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insya Allah kita melanjutkan kajian hadis kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kitab Dua Mutiara Hadis Sahih, hadis Bukhari wa Muslim. Kita sampai di hadis yang ke-92, hadis tentang ad-dalil, tentang ad-dalil ila tuma'ninati qalb, bukti suatu dalil agar menjadikan hati itu selalu tenang, agar menjadikan hati selalu tenang. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata keputusan-keputusan Allah itu nanti harus disertai dengan bukti. Maka bukti itu harus ada keyakinan dalam diri kita. Nah, insya Allah nanti ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bacakan hadisnya, haditsu Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda,
nahnu ahaqqu bisyakki min Ibrahim. Kami ahaqqu bisyakki, kami patut untuk ragu min Ibrahim, dari kisah-kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qala ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengutip salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Baqarah ayat 260 yang Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tentang kisah Nabi Ibrahim. Wa id qala Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbu, wahai Rabbku, kata Nabi Ibrahim, ya, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau ya Allah menghidupkan orang mati. Bapak Ibu dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdiskusi dengan Raja Namrud. Ketika berdiskusi dengan Raja Namrud, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada kisah-kisah yang Nabi Ibrahim merobohkan patung, kemudian Nabi Ibrahim dibakar dan sebagainya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan berdakwah, bertemu dengan Raja Namrud. Raja Namrud itu adalah raja yang kejam. Maka kemudian Raja Namrud minta kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, bisa tidak kamu menghidupkan orang mati? Nabi Ibrahim ditantang, karena seorang nabi dan termasuk Khalilullah, ya, nabi yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan penuh keyakinan yang luar biasa Nabi Ibrahim pada waktu itu. Maka Nabi Ibrahim menyampaikan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabbu, wahai Rabbu, ya Allah, arini kaifa tuhyil mauta, perlihatkanlah kepadaku ya Allah bagaimana cara menghidupkan yang sudah mati. Ya. Kira-kira ngapunten, kalau kita disodorkan dengan hal seperti ini, kinten-kinten puyeng nama mboten? Sedang berdakwah
Allah dakwah, ya. Yang didakwahi adalah ingapunten penguasa yang bisa segalanya, bisa segalanya. Ada kisah Nabi Musa alaihissalam ketika berdakwah dengan Fir'aun juga sama. Fir'aun meminta, bisa tidak kamu menghidupkan orang yang sudah mati? Padahal Fir'aun bisa. Dibawakan dua orang yang dari penjara, yang satu diberikan kehidupan, yang satu dibunuh. Saya bisa menghidupkan dan saya bisa mematikan. Ibrahim juga seperti itu, ditantang oleh Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, "Hei Ibrahim, awalam tu'min? Apakah engkau wahai Ibrahim tidak percaya sama saya? Tidak percaya sama saya? Awalam tu'min?" Namun Bapak Ibu, kalau pada waktu itu Ansori yang seperti ini berdakwah, kemudian ya diminta suruh antara hidup dan mati, kita ribut. Waduh, ya alhamdulillah hari ini lancar-lancar mawon. Ada beberapa saudara-saudara kami, teman-teman kami ini pernah gara-gara sepele sangat. Rencang kawulon itu ketika pengabdian di Madiun. Di Madiun itu ada kebiasaan adzan itu tidak boleh masjid ini mendahului adzan masjid sana. Tiba-tiba karena boten ngertos, pendatang tidak diberitahu sebelumnya. Waktu adzan, waktu itu asar, adzan di Madiun. Langsung tetangga masjid sebelahnya datang sambil bawa celurit. Sopo sing adzan? Waduh, teman-teman. Waduh. Akhirnya dimediasi karena tidak tahu. Niku perkara satu pemahaman, sama satu akidah, satu Islam, berbeda pemahaman sedikit, tapi tidak boleh saling mendahului. Ya. Alhamdulillah kaulah belum sampai seperti itu, belum sampai seperti itu. Tapi ketika dikisahkan dalam kisah ini, Nabi Ibrahim alaihissalam ujiannya berat ketika bertemu dengan penguasa yang luar biasa, yaitu Raja Namrud. Sampai-sampai Nabi Ibrahim minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyampaikan, ya. Bala qala awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah engkau belum beriman? Awalam tu'min? Engkau belum percaya? Tidak percaya sama saya Ibrahim? Ini bukan berarti Nabi Ibrahim bukan percaya kepada Allah, bukan. Tapi ini bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi yang paling disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, "Bala ya Allah. Ya Allah, tidak ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi." Saya itu beriman. Akan tetapi ini hanya untuk memastikan agar saya itu lebih tenang, kata Nabi Ibrahim. Ternyata, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kadang di dalam ujian-ujian itu kita butuh sekali kepastian agar kita itu lebih tenang, agar kita lebih tenang dalam menghadapi ujian tersebut. Sampai Nabi Ibrahim memastikan diri, ya Allah, ini begini ya Allah, ujiannya berat ya Allah. Kemudian luar biasa,
yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan kepada Nabi Ibrahim, qala fakhud arba'atan minat tayri. Wahai Nabi Ibrahim, fakhud arba'atan minat tayri, ambil 4 burung itu. 4 burung, arba'atan minat tayri. Allah memerintahkan pada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 burung, arba'atan minat tayri, fasurhunna ilaika thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian 4 burung tersebut dipotong. Fasurhunna, mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, fasurhunna niku berbeda dengan dabhun. Dabhun niku, dabah itu memotong, disembelih. Kalau fasurhunna itu Allah perintahkan 4 burung itu dipotong-potong, itu perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Tidak cuma itu, setelah burung yang 4 itu dipotong-potong, fasurhunna ilaika tsumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian Allah perintahkan yang sudah dipotong-potong tadi dicampurkan, kemudian diminta suruh bagian-bagian potongan-potongan tersebut dibawa ke gunung, dibalik gunung, dibawa ke gunung, ya, dibawa ke gunung, disembunyikan. Yang Masya Allah luar biasa. Kemudian Allah menyampaikan begini, tsumman uhunna ya'ti naga sa'ya. Kemudian Nabi Ibrahim diminta suruh memanggil 4 burung yang sudah dipotong-potong, dicampur-campur dagingnya, disembunyikan di balik gunung. Tsumman uhunna ya'ti naga sa'ya. Kemudian panggil burung-burung tersebut. Dan yang luar biasa, 4 burung tersebut tiba-tiba utuh kembali dan datang mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ibu-ibu kan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa. Maka di akhir Allah sampaikan, wa'lam annallaha azizun hakim. Dan ketahuilah wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala azizun, Maha Perkasa, lagi Maha Hakimun, Maha bijaksana. Masya Allah. Bapak Ibu kan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kinten-kinten kalau kita diberikan sesuatu yang seperti ini dari Allah Subhanahu wa taala, perasaan kita bagaimana? Ada yang pernah, mungkin ibu nanti diberikan bukti yang luar biasa. Maka kemudian pada waktu itu, Raja Namrud takhluk oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Dan ini yang luar biasa, ya. Ini bagian dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan keyakinan Nabi Ibrahim kepada Allah itu hakul yakin. Hakul yakin. Keyakinannya keyakinan yang mantap. Keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang sempurna. Maka para ulama itu membagi keyakinan ada 3 maratibul yakin. Maratibul yakin salasa. Yang pertama ilmu yakin. Keyakinan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ilmu yakin.
keyakinan dengan ilmu. Keyakinan dengan ilmu itu yang disampaikan oleh para ulama ketika mendapatkan ilmu, ketika mendapatkan dalil. Ibarat seseorang seperti api lah. Ilmu yakin itu hanya dikabari, oh api itu panas, api itu panas. Maka kalau dalam syariat ilmu yakin itu harus didasari dengan 4 hal: Al-Quran, hadis, al-akal, akal yang yang logis, kemudian khobar, kabar sodik, khobar sodik, kabar yang jelas. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat At-Takatsur ayat yang kelima, kalla law ta'lamuna ilman yakin. Dan mungkin ini yang kebanyakan manusia punya ilmu yakin. Nanti di atas ilmu yakin itu ada yang dinamakan ainul yakin. Ainul yakin itu nopo? Ainul yakin itu kalau sudah melihat sesuatu. Kalau ilmu baru hanya ilmunya, dapat kabar saja. Kemudian naik lagi levelnya ainul yakin. Diperlihatkan, oh ternyata api itu bisa membakar. Api itu bisa membakar, terlihat. Ya. Dan marotib yang paling tinggi itu adalah hakul yakin. Keyakinan yang sempurna, keyakinan yang disampaikan oleh para ulama ketika sudah mengalami langsung melihat api, ainul yakin, kemudian apinya dipegang, ternyata panas benar ya api itu. Ada hakul yakin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, PR kita adalah bagaimana kita mempercayai hal-hal yang gaib. Contoh, bagaimana keyakinan kita mempercayai tentang surga dan neraka. Kinten-kinten kita ilmu yakin, ainul yakin, atau hakul yakin? Hakul yakin. Nggih. Percayanya sempurna. Bapak Ibu pernah mengalami nopo surga dan neraka? Belum pernah. Ainul yakin. Ada yang pernah melihat surga dan neraka? Belum pernah. Atau hanya ilmu yakin? Kita hanya tahu dari Al-Quran, kita hanya tahu dari hadis, surga, neraka dan sebagainya. Kita baru dapat kabar-kabarnya saja. Makanya kadang ngapunten, manusia itu kadang karena baru dapat ilmunya saja, kadang-kadang taat, kadang-kadang bermaksiat, lalai sejenak, kadang begitu. Dan ini kita sarang-sarang bermuhasabah. Berbeda dengan para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami langsung bagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 27 Rajab, ketika Rasulullah disafarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Isra dan Mi'raj. Ketika diangkat, diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat langsung bagaimana neraka, bagaimana surga.
Makanya Rasulullah hakul yakin. Oh, surga dan neraka itu pasti ada. Tapi kita belum pernah mengalami. Maka mungkin kita baru ilmu yakin. Kita baru ilmu yakin. Bab masalah kubur saja kita juga mungkin baru ilmu yakin. Karena kita belum pernah meninggal dunia. Belum pernah meninggal dunia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka luar biasa Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ketika dijadikan bukti-bukti oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Ibrahim merasakan langsung, maka keimanannya mantap, keyakinannya mantap, hakul yakin, sempurna keimanannya. Maka ketika Allah perintahkan potong burungnya, cincang-cincang, kemudian sembunyikan di balik gunung, tiba-tiba panggil burungnya, datang semua empatnya, masya Allah. Kalau itu bukan karena hakul yakinnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kalau ada sedikit keraguannya, wah mungkin ceritanya berbeda. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan lanjutan hadisnya, wa yarhamullahu Lutan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Nabi Lut alaihi salam. Laqad kana ya'wi ila ruknin syadidin. Nabi Lut alaihi salam yang telah berlindung dari keluarganya yang kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menghibur dengan kisah Nabi Lut alaihissalam. Wa yarhamullahu Lutan. Ya. Allah merahmati Nabi Lut alaihissalam yang diuji dengan ujiannya yang luar biasa. Bahkan kondisi umat yang luar biasa, dengan berbagai kemaksiatan, dan konon itu adalah kemaksiatan yang terbesar. Maka hukumannya pun yang diadab oleh Allah dengan adab yang luar biasa, ditenggelamkan umatnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf kalau ada suatu daerah yang ditenggelamkan oleh Allah, itu biasanya di daerah tersebut ada sebuah kemaksiatan yang luar biasa. Ada kemaksiatan yang besar. Ada kemaksiatan yang besar. Sampai-sampai Allah murka. Mereka tenggelamkan sampai tidak ada, mohon maaf, penduduknya yang selamat. Sampai tidak ada penduduknya yang selamat. Karena apa? Sudah dicontohkan ketika Nabi Lut alaihissalam. Bahkan, mohon maaf, keluarga Nabi Lut pun juga ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini motivasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Lut itu begini, ujiannya lebih berat. Kemudian Rasulullah menyampaikan, walau labistu fi sijni tula ma labisa Yusufa la ajabtu da'i. Walaupun sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ketika Nabi Yusuf alaihissalam itu dipenjara oleh seorang raja, Nabi Yusuf alaihissalam yang mohon maaf tidak punya salah apapun, tidak punya kesalahan apapun pada waktu itu,
Tapi Nabi Yusuf lebih suka di penjara karena lebih tenang, lebih terhindar dari kemaksiatan, sampai-sampai lama Nabi Yusuf di penjara, ya, malah bisa Yusuf lajab terdai, sampai-sampai rajanya tersebut mau manggil Nabi Yusuf karena raja tersebut pada waktu itu bermimpi. Akhirnya yang bisa menyelesaikan dan mengartikan mimpinya itu hanya Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu dengan Allah SWT, ujian apapun, walaupun harus dipenjara oleh penguasa yang zalim pun, sudah dicontohkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam dengan kesabaran, walaupun tidak ada salah, tapi suatu ketika, ya, ia akan dibutuhkan oleh orang lain. Ia akan dicari untuk kemanfaatan untuk orang lain, bahkan pemimpinnya sendiri. Dan itu sudah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan kemudian diulang kembali dan disampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat motivasi. Ternyata dakwah itu tidak semudah yang dikira. Ujiannya lebih berat. Nah, Bapak Ibu dengan Allah SWT, ini bagian dari hadis yang ke-92 yang berkenaan dengan keyakinan. Bagaimana keyakinan kita dengan berbagai ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semoga dengan ujian-ujian itu tidak merobohkan iman kita, tidak mengurangi keyakinan kita, akan tetapi menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Mungkin bukannya di dalam mana niki kita tutup dengan doa. Dengan doa niki ingkang menjaburi sinten sedasip. Saya masih ini. Oke. Mugi-mugi kita sedanten diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina dhillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru da'wana menawi wonten salah wonten khilaf kawula nyuwun ngapunten ingkang kathah, karena kebenaran mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.